Oke, kita sampai Orang mah di atas, di bawah biasanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngopi, ngobrol, apresiasi. Tapi kita ngopi ngobrol kali ini terkait dengan keuangan pribadi. Ini keuangan pribadi. Next. Oh, ini ya. naik mobil. Nah, kita punya pendapatan. Nah, kita tahu dulu sumber-sumber pendapatan kita itu dari apa aja. Dan teridentifikasi di sini pekerjaan utama. Nah, itu dari pekerjaan kita, kedua dari investasi, yang ketiga dari bisnis sampingnya. Yang keempat dan kelima mungkin ya kita bisa tahu dari mana, misal dari apapun yang bisa menghasilkan pendapatan, tapi yang halal. Next. Ini dia cara kita mengelola pengeluaran kita. Walaupun dengan gajian tidak seberapa, tapi kita harus tetap mengelola keuangan kita. Karena kita seperti materi sebelumnya, makin motivasi. Nah, dari pengeluaran kita itu 20% kita buat hiburan, karaoke, misal nonton konser, yang hobi-hobi aja kita buat hiburan. 50%-nya kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini setiap individu berbeda-beda. Makan bisa jadi kebutuhan dasar buat saya, buat bapak tidak gitu. Nah, ya bisa sebenarnya aja. Jadi skincare jadi pengeluaran dasar buat wanita. Laki-laki biasanya membayarkan. Jadi waktu ada tapi bisa masuk ke dalam pengeluaran laki-laki. Bahkan nanti disingkir. Itu bisa masuk ke dalam pengeluaran laki-laki karena yang laki-laki yang membayarkan. Nah, yang 30%-nya tabungan. Nah, jadi kita harus tetap menyisihkan. Sudah dipakai buat karaokean, sudah dipakai buat makan-makan, tetaplah kita buat tabungan 30%. Kalau tidak bisa ya dikurangi, tidak apa-apa. Hiburannya ditingkatkan, tabungannya dikurangi. Kalau tidak bisa kan kita harus biar 100% gitu. Next. Utang aja, utang. Ini dia mungkin yang ingin saya jelaskan terkait dengan mengelola utang dengan bijak. Jadi sebenarnya utang tidak dilarang, yang penting dibayar. Tapi kita harus bijak terhadap utang kita. Kita mau beli rumah, kalau tidak ngutang tidak kebeli-beli. Jadi tetap kita bisa ngutang beli rumah, beli mobil, tapi harus dibayar. Tapi kita harus tahu dulu secara bijak, betul kan? Secara bijak terkait dengan utang itu. Yang berarti kita tahu pendapatan untuk membayarnya. Jadi tidak membebani masa depan. Kan teman saya ini Franka berhutang rumah misalnya, cicil di masa depan sudah menikah, dialihkan ke suaminya. Tapi dan sekarang tapi dari sekarang kalau kita ingin berhutang kita harus berpikir ke depannya. Artinya kita harus bijak dalam berhutang. Tuh, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di ngopi pada hari ini terkait dengan mengelola keuangan pribadi. Berapapun yang kita dapat kita harus tetap kelola dengan efisien, efektif, karena itu merupakan rezeki dari Tuhan Maha Esa. Jangan lupa berbagi juga kepada anak yatim, jatuh dan lain sebagainya. Oke, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.